selamat hari Minggu dan selamat kita bertemu kembali di dalam sel kanak-kanak online. Nah, adik-adik di rumah apa kabar? Kakak harap semuanya kamu dalam keadaan yang baik. Oke, nah sebelum kita memulakan sel kita, mari kita semua lipat tangan, tutup mata. Tutup mata. Ada yang sudah lagi buka mata? Ada? Coba kamu tengok nih, ada kan nih? Oh, semua sudah tutup mata. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena sepanjang 1 minggu ini Engkau sudah menjaga dan memelihara kami. Dan juga terima kasih Tuhan karena Engkau pada pagi hari ini telah membawa kami untuk mengikuti sel kanak-kanak online. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pagi ini kita akan main satu permainan, yaitu adik-adik semua tahu, yaitu gula-gula getah. Nah, permainan ini senang saja. Kakak akan tanya gula-gula getah. Nah, adik-adik yang berada di rumah akan jawab, melekat di mana? Nah, kakak akan jawablah, tangan kanan melekat di pipi. Mana tangan kanan kamu? Mama angkatlah tangan kanan. Melekat di pipi. Begitu, boleh? Kita akan mulai. Oke, gula-gula getah. Melekat tangan melekat di rambut. Mana rambut kamu? Gula-gula getah. Tangan melekat di mata. Gula-gula getah. Tangan melekat di telinga. Mana telinga? Oke. Gula-gula getah. Tangan di atas dahi. Melekat di dahi. Melekat di dahi. Oke, nah gula-gula getah. Tangan melekat di leher. Leher. Oke, gula-gula getah. Tangan di atas melekat di mulut. Oke, nah kita akan buat dengan cepat. Kita tengok siapa yang ada salah-salah. Boleh? Oke. Gula-gula getah. Tangan melekat di pipi. Gula-gula getah. Tangan di atas rambut. Melekat di rambut. Gula-gula getah. Tangan melekat di pipi. Gula-gula getah. Tangan melekat di telinga. Gula-gula getah. Tangan melekat di mata. Gula-gula getah. Tangan melekat di dagu. Gula-gula getah. Tangan melekat di hidung. Gula-gula getah. Tangan melekat di leher. Gula-gula getah. Tangan melekat di siku. Gula-gula getah. Tangan melekat di pipi. Ada yang salah? Ada juga. Nah, oke. Sampai sini saja pembacaan AIS kita dan kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Dan masanya adalah untuk memuji Tuhan. Jom. Hai adik-adik, selamat pagi, jumpa lagi. Selamat hari Minggu semua. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes. Kita tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Bagi adik-adik di rumah yang tahu actionnya, kita buat sama-sama ya. Sama-sama katakan, ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah,
Mari kita bertenang adik-adik, kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita menaikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas kebaikannya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik sama-sama kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Mari adik-adik kita angkatkan tangan kita buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau tetap bersyukur dan kami mau tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini karena kami dapat bangun dan kami dapat mengikuti sel kanak-kanak secara atas talian bersama-sama Tuhan. Kami berdoa, pimpinlah kami sepanjang kami mengikuti sel ini, terutama yang dapat apabila kami belajar tentang firman-Mu melalui video yang akan kami lihat bersama-sama. Dan kami juga berdoa, biarlah Roh-Mu yang ada dalam kami, memimpin kami Tuhan, dan juga mengajar kami supaya kami belajar untuk menerapkan apa yang kami pelajari pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi hari ini kita akan lihat satu video yang bertajuk Rasul-Rasul yang dilepaskan dari penjara. Jadi saya mau adik-adik perhatikan dalam video ini bagaimana para rasul itu ditangkap dan macam mana mereka dibebaskan. Oke, mari kita saksikan. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri menjadi pemimpin dan juru selamat. Dan kami
adalah saksi dari segala sesuatu itu. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Gamaliel, seorang ahli Taurat, berkata kepada sidang, Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Oke, kita sudah melihat video sebentar tadi. Jadi adik-adik dapat tangkap bagaimana para rasul itu mengapa mereka ditangkap dan bagaimana mereka boleh dibebaskan dari penjara. Nah, kalau kita boleh lihat dari video sebentar tadi, kenapa mereka ditangkap? Karena ada orang yang iri hati dengan pelayanan yang dilakukan oleh para rasul. Karena pelayanan yang mereka lakukan itu membawa lebih banyak orang. Semakin orang banyak percaya kepada pelayanan mereka. Nah, orang-orang iri hati ini adalah mereka yang dari mazhab Saduki. Jadi mereka menangkap rasul-rasul dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Walaupun para rasul itu dibawa masuk ke dalam penjara ataupun mereka ditangkap, tetapi oleh karena pekerjaan Tuhan, malaikat Allah menghantar seorang malaikat untuk melepaskan mereka dari penjara. Dan selepas mereka dilepaskan dari penjara, para rasul-rasul tetap juga melayani Tuhan Yesus dengan memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada pada masa itu. Jadi apa yang kita boleh lihat daripada video ini juga, kita dapat melihat ketaatan para rasul-rasul tersebut, di mana yang pertama kita boleh melihat mereka setia di dalam persekutuan mereka. Pertama, kalau kita melihat, mereka tuh selalu berkumpul di Serambi Salomo, di mana mereka mengadakan persekutuan. Hal yang sama macam kita pada hari ini, kita semua berkumpul secara atas talian, di mana kita mengikuti sel, yaitu persekutuan walaupun secara atas talian. Dan yang kedua, mereka tetap terus melayani, di mana ketaatan mereka tuh pada Tuhan, mereka tuh tetap melayani kepada mereka yang memerlukan, bukan hanya sesetengah orang saja, tetapi mereka yang memerlukan, terutamanya mereka yang sakit ataupun mereka yang diganggu oleh roh jahat. Dan juga kita boleh lihat kesetiaan mereka yang selainnya adalah walaupun selepas mereka ditangkap dan dibebaskan, mereka tetap memberitakan Injil kepada orang lain bahwa Yesus adalah Mesias, di mana mereka tidak takut. Walau apapun yang terjadi, mereka tetap setia di dalam melakukan apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada mereka. Jadi ini yang kita mau terapkan juga di dalam kehidupan kita, di mana karena kita sudah percaya kepada Yesus dan kita telah menerima Dia sebagai penyelamat kita secara pribadi, maka kita harus belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Walaupun musim sekarang ini kita tidak dapat, orang kata, datang ke gereja secara fisikal, tetapi kita boleh menunjukkan ataupun menerapkan ketaatan kita dengan mengikuti sel kanak-kanak ataupun kebaktian secara atas talian. Supaya bukan setakat kita bilang,
ala COVID-19 jadi nak boleh pergi gereja sudah. Boleh, tapi tidak boleh dengan secara atas talian. Jadi jangan gunakan alasan yang tidak munasabah untuk mengelak untuk taat kepada Tuhan. Okey, jadi hari sampai sini siap pelajaran kita. Jadi sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran kami pada hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus memimpin kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kami mau berdoa dan kami mau minta supaya Roh Kudus untuk memimpin kami tetap taat pada Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa, pimpinlah kami sepanjang minggu ini supaya kami terus-menerus belajar untuk mengenal Engkau dengan lebih baik melalui pembacaan Alkitab kami dan melalui doa kami secara pribadi kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat sampai di sini pelajaran kita. Jumpa minggu hadapan. Bye. Baiklah, saatnya kita masuk dalam ayat hafalan, dan ayat hafalan kita pada hari ini diambil daripada Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Satu kali lagi ya. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajar kita agar lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena inilah nilai sebenar iman percaya kita kepada Tuhan. Karena ketaatan kepada Tuhan pasti akan memberi impak yang besar atau kesan yang besar dalam hidup kita. Oke adik-adik, selamat menghafal. Hai adik-adik, masanya untuk mendengar pengumuman. Pastikan adik-adik semua dengar dengan baik-baik ya. Pengumuman yang pertama ialah sel kanak-kanak atas talian dijalankan seperti biasa. Jadi pastikan adik-adik ikut sel kanak-kanak setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Adik-adik boleh mengikuti kami melalui saluran Facebook, sel kanak-kanak SCBM atau YouTube All Saints Cathedral. Pengumuman yang kedua ialah bagi adik-adik yang ingin menghantar video ayat hafalan, kamu boleh hantar melalui WhatsApp di nomor telepon yang tertera pada skrin dan hantar sebelum hari Rabu ataupun pada hari Rabu dan rakam secara melintang. Pengumuman yang ketiga ialah kakak ingin mendorong adik-adik untuk terus berdoa dan baca firman Tuhan agar firman Tuhan hidup di dalam kita dan iman kita semakin kuat dan bertumbuh. Dan yang terakhir, kakak ingin ingatkan adik-adik untuk jaga kebersihan. Oke? Sebelum kita mengakhiri sel kanak-kanak, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bye adik-adik, jumpa minggu depan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam sesiapa pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ada hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12.
dan keselamatan tidak ada di dalam sesiapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terima kasih. Bye-bye. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12.